Lho lan nggo harap dhewe kan malah kita ke syuting to. Aja guyu ompongnya kita. Oh iya, Tapi sayang ompong. masih di belakang yang belum tadi. Puji rata tangan nyapa ya. Pak Sadam Pak Ini. Lah iya.
Farid yang depan Farid. Ayo mungkin masaning tengah kalau dulunya. Ketuanya nak seperti dari MPJ Harum untuk semangat. Masih, ya, bukan yang gila-gila ya. Video nih. Wah, kena lampu. Hop. Ini anu wae. Yo nyebrang yo. Ayo. Daripada kumpul dulu, jangan bergerak dulu untuk Blitar. Ayo Blitar, Untuk sementara dihentikan dulu.
maju kok deh. Bro, lanjut. Ini bang, mau mobile ya bang. Mau ngambil sekarang. Yo, kena yo. Ini mas. Sadar kayak ngarep gini ya? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. سبحانك لا اله الا انت وقفنا بكلامك الذي جل ربك بقدرتك علينا وانت السبب له رجعنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا واسوتنا وقرة اعيننا ومولانا محمد اللهم صل على محمد yang menjadi sebuah organisasi diniyah istimaiyah yang terbesar di dunia ini juga akan mengalami dan merasakan hal yang sedemikian rupa. Tegak lurus si kami'na wa abadna sudah mulai meluntur, tidak segan-segan sebuah lembaga yang ada di bawah langsung mengkoreksi lembaga yang di atasnya tanpa ada tabayun, tanpa sungkan-sungkan, tanpa ada tata krama. Ini sudah mulai terjadi. Ya, inilah daripada sebuah organisasi yang besar. Semua akan melirik Nahdlatul Ulama. Semua menghadapkan pandangannya ke Nahdlatul Ulama. Semua memperhatikan Nahdlatul Ulama. Tapi pandangan dan perhatiannya berbeda-beda.
ada yang pandangan dan perhatian yang penuh dengan kekaguman. Kok bisa yang organisasi sosial masyarakat yang lebih kita kenal dengan organisasi tradisional, tidak modern, tapi bisa mempunyai anggota yang melebihi besarnya daripada anggota-anggota organisasi di dunia ini. Kagum mereka. Ini kalau tidak ada sebuah keistimewaan, mungkin yang istimewa adalah para muassisnya. Karena memang kita akui bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama adalah atas SK para waliullah, para auliaillah. Ini yang menjadikan Nahdlatul Ulama akan terus bertahan. Ada yang menyoroti, memandang, memperhatikan karena iri, ingin mengambil posisi Nahdlatul Ulama. Sudah berapa puluh tahun Nahdlatul Ulama ini sebagai mayoritas yang sangat dominan, terbesar. Mereka sudah dengan segala upaya untuk ingin menggilir, ingin menggantikan posisi Nahdlatul Ulama. Aksi yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Jadi mereka NU banyak sekarang ini. Bayangkan Surabaya penuh. Saya lihat tidak tampak ujung hadirin-hadirat yang ada di jalan raya ini. Baru pertama kali ini Surabaya tumpah dihadiri oleh warga Nahdliyat ini. Terima kasih. Insya Allah saya yakin Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Romli ini melihat panjenengan malam ini tetap tegar, bertahan walaupun hujan deras. Bangga dengan panjenengan, bangga dengan panjenengan, terutama PCNU, seluruh Jawa Timur hadir tumplok di sini. Bangga dengan panjenengan semuanya. Ini kita dijadikan sebuah momentum, bukan malah ini menjadi awal kemunduran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bada'ad din ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a, fatuba lil ghuraba." Agama Islam dalam keadaan asing, tidak dikenal orang, dan banyak orang tidak mau mengenalnya. Tapi lama-lama karena kegigihan, karena ketulusan, karena perjuangan yang tidak pernah padam, tidak pernah berhenti, dan selalu penuh dengan kewaspadaan, akhirnya Islam mencapai zaman keemasannya. Fasayaudu ghariba, tapi yang mengerikan Rasulullah fasayaudu ghariba, maka Islam akan kembali menjadi gharib, menjadi asing, asing ajarannya, asing amaliyahnya, dan masyarakatnya mudah tertarik ikut tata cara orang lain. Cara bermasyarakat, cara berumah tangga, cara pergaulan, dan cara-cara yang lain. Tapi malam ini kegelisahan saya, kekhawatiran saya punah dan terhapus dengan semangat kehadiran panjenengan semuanya di sini. Semoga Allah menambahkan berkah, berkah perjuangan, berkah hidup, berkah usia, berkah rizki panjenengan bisa terus berjuang. Yang kita perlukan saat ini adalah muraqabah, yang artinya adalah kewaspadaan. Karena ada tanda-tanda ghiyabu makna Nahdlatul Ulama, menipisnya pemahaman Nahdlatul Ulama, menipisnya pemahaman Nahdlatul Ulama, ghiyabu makna Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena mungkin kita sudah merasa matang,
merasa terbesar, merasa kalau betul-betul konsisten warga kita, terutama yang punya usia, punya hak memilih, semuanya itu kalau konsisten, semua itu kalau sadar sebagai warga Nahdlatul, semuanya itu kalau satu sikap tegak lurus, tentu negara ini sudah dikuasai Nahdlatul Ulama, artinya dipimpin oleh Nahdlatul Ulama. Untuk menguasai sebuah negara, Nahdlatul Ulama sudah memberikan hadiah yang besar. Kalau mau sejak masa peralihan, anggota kita sudah cukup untuk menguasai negara ini, tapi tidak mau. Kiai-kiai kita, mahasiswa kita justru memilih kita hidup berdampingan, hidup bersama. Kita menjadi negara yang Bhinneka Tunggal Ika, negara yang dibangun dengan kebersamaan. Ini adalah hadiah yang besar daripada Nahdlatul Ulama. Padahal pada waktu itu kesempatan besar sekali bagi Nahdlatul Ulama. Memang Nahdlatul Ulama bukan organisasi yang rakus dan tamak, tapi organisasi yang penuh dengan dakwah yang merangkul tidak memukul, dakwah yang menyayangi tidak menyaingi, dakwah yang membina tidak menghina, dan seterusnya. Maka penuh dengan akhlak, penuh dengan kehidupan yang penuh dengan unggah-ungguhnya hidup. Dengan siapa kita hidup? Kita berdakwah di sana. Bukan kita memusuhi warga lain, bukan kita ini memusuhi agama lain, tidak, justru kita rangkul mereka semuanya. Ini adalah tugas kita. Inilah yang dikenal dengan dakwah Nahdlatul Ulama, yang menerapkan dakwah Wali Songo. Indonesia berubah membalik menjadi mayoritas Muslim karena dengan gaya dakwahnya para Wali Songo itu. Siapa bilang Nahdlatul Ulama tidak mengenal Wali Songo atau berseberangan dengan Wali Songo? Justru penerapan langkah-langkah dakwahnya adalah menerapkan gerakan-gerakan Wali Songo. Oleh karena itu saya minta pada mujahadah ini, PC-PC NU dari seluruh Jawa Timur yang hadir, khususnya PCNU Surabaya dengan semua banomnya, dengan semua MWC dan rantingnya, tegak luruslah pada pimpinan kalian yang ada di atas kalian. Selama pimpinan kalian juga lurus, karena apa? Kebesaran inilah mereka memang mengincar, mengintip selalu kita bagaimana bisa tegak lurus ini memudar. Pengurus ini retak, ya, ada bengkerengan di antara pengurus. Orang lain segan sebetulnya, hanya karena dari dalam yang terjadi bengkerengan itu, benteng cewek itu, akhirnya orang luar masuk. Ini banyak gerakan-gerakan saat sekali yang mengambil warga Nahdlatul di beberapa daerah, yang model-model dakwahnya menyebarkan kebencian. Maka tadi saya sampaikan, dabba ilaikum al-hasad wal baghdha. Penyakit umat dulu ini sekarang menular ke umatku, kata Rasulullah, umat Nabi besar Muhammad SAW. Apa penyakit itu? Al-hasadu wal baghdha, saling mendengki dan saling mengadakan permusuhan dan marah yang ada di dalamnya. Ini penyakit da'ul umam, dabba ilaikum da'ul umam al-madiyah.
menular penyakit-penyakit umat-umat dahulu kepada kalian, hai umatku. Penyakit apa itu? Al-hasadu wal baghdha, dengki dan memendam amarah, mengobarkan amarah. Dakwanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Ini sudah ada tanda-tanda yang seperti itu. Itu bukan sikap Nahdlatul Ulama. Ya, kalau Nahdlatul Ulama dicaci maki orang, justru dimaafkan, diajak mereka, ditunjukkan kebenaran. Nahdlatul Ulama terkenal pemaaf, bukan malah memendam marah kebencian. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu diungkap hanya karena mungkin dia tersinggung masalah apa. 10 tahun terpendam, sekarang diungkap, akhirnya menjadi kebencian. Akhirnya yang ada hanya marah, belum para buzzer-buzzernya yang ada di mana-mana itu. Kita ngomong sedikit langsung diolah, dipotong dan lain sebagainya. Waspadalah, ini yang disebut dengan muraqabah. Kewaspadaan juga bermakna muraqabah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Agama ya, wa tasghiru ma sakharahu, membesarkan apa yang dibesarkan Allah dan mengecilkan apa yang dikecilkan. Itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ini makna muraqabah. Nah, muraqabah inilah yang sekarang ini mulai menipis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para kiai-kiai ulama kita dahulu sering di saat kumpul-kumpul yang semacam ini, beliau selalu menyampaikan hadisnya, dawuhnya, la takunu imma'ah. Qalu wa man imma'a ya Rasulullah? Qala alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na walakin wattilu anfusakum in ahsanan nas antusinu wa in asa'an nas alla tusiu. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kurang lebih demikian, jangan kalian menjadi kelompok-kelompok imam. Sahabat baru mendengar kalimat kata imam, maka sahabat bertanya, qalu wa ma imma ya Rasul? Apa imma itu ya Rasulullah? Maksudnya kalimat imma ini baru saya dengar, apa artinya? Ternyata Rasulullah jawab dengan makna yang lain yang menerangkan sebuah kelompok alladzina yaquluna, orang-orang yang selalu mengatakan in ahsanan nas, kalau orang lain melakukan kebaikan, ahsanna, saya ikutan melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya wa in asa'an nas asakna, kalau orang lain melakukan kejahatan, saya pun tidak ketinggalan ikut melakukan kejahatan. Nah ini loh ya, ini imam. Kalau mungkin bahasa Surabayanya disebut penyakit latah, bahasa Inggrisnya penyakit norok buntet. Ya, orang lain melakukan kebaikan, dia ikutan melakukan kebaikan. Orang lain yang melakukan kejahatan, dia ikutan, tidak mau ketinggalan. Ada yang begini, wonten, tentu tidak berani hadir mereka itu. Wonge gak teko. Karena yang sini orang yang punya prinsip. Karena yang hadir sini orang punya komitmen yang besar, tidak mau ikut-ikutan. Jadi ini disebut latah. In asanan nas asanna wa in asa'an nas asa'na. Kalau orang lain melakukan kebaikan, saya juga ikutan melakukan kebaikan. Dan sebenarnya kalau orang yang melakukan kejahatan, saya pun ikutan melakukan kejahatan. Baik apa tidak ini? Nabi api napa mboten?
Kulo niku wong Surabaya lho ya. Blak-blakan mawon lah. Nggih, kula niki raja bonek nggih. Nggih, blak-blakan mawon. Jadi api apa elek ini? Maka jangan diikuti. Setuju? Setuju? Sekarang banyak orang menyampaikan katanya kebenaran, katanya dakwah, tapi hujahnya hujah sabsatoh. Hujah sabsatoh, apa sabsatoh itu? Tidak ada kepercayaan sama sekali terhadap dalil-dalil akli dan kormat. Ya, hujah kormato tidak percaya sama dengan dalil sam'iyah atau nakliyat. Ini muncul sekarang hujah-hujah yang semacam ini. Kayak bener, tak khayalan, wahmiyat semua yang disampaikan. Diulang-alik. Kebenaran dielekno elek. Kebenaran yang sudah bertahan zaman Syekhana Khalil, zaman Mbah Hasyim Asy'ari, zaman Wahab, zaman Mbah Bisri, zaman para muassis yang lain. Itu tidak ada masalah. Boten masalah, sekarang dipermasalahkan. Ngaku nih memperjuangkan, membela Mbah Hasyim, membela Syekhana Khalil. Ini gimana hujah yang semacam ini? Padahal di saat-saat itu justru persahabatan sangat baik, bahkan saling menjadi guru dan murid. Tapi sekarang malah dipecah belah, dimusuhi, dibuat kegaduhan dengan hujah sabsatohnya atau hujah kormatohnya, menolak dalil sam'iyat dan menolak dalil akliyat. Padahal sam'iyat dan akliyat itu dalil kita, dalil wong NU, itu dalil kita. Ini ditolak, kebenaran ini sudah dihapus. Kalau ada sebuah bukti yang otentik, kitab-kitab yang asli, itu dibohongkan, dianggap palsu. Padahal tugas Nahdlatul Ulama, apa visi misi Nahdlatul Ulama? Antara lain berupaya agar ajaran Islam berlaku di negara Indonesia ini ala akidah ahli sunnah wal, dan ambil salah satu mazhab yang 4 dan seterusnya. Lalu antara kiai struktural dan kiai kultural, terutama kiai-kiai pondok pesantren, menyatukan langkah dan sikap bagaimana syariah Islamiyah ini berjalan. Tentu tidak frontal, tentu dengan tadrijian, mana yang bisa itu dilakukan, mana yang ada kesempatan itu dilakukan. Itu konsep kita. Makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah berontak karena pemerintah, tidak pernah menginginkan pemerintah berhenti di tengah jalan, tidak pernah. Kalau pemerintah ini sudah menjadi persetujuan, kesepakatan anak bangsa, siapapun mereka yang dipilih dan disepakati anak bangsa, maka NU ada di dalamnya. Tidak pernah membuat sebuah perlawanan atau pertentangan. Itu sejarah. Monggo sejarah ini kita pelajari, karena sejarah ini adalah masa depan kita. Sejarah ini masa depan yang penuh dengan peradaban. Man la tarikhalah la hadiralah, wa man la hadiralah la mustaqbalah. Siapa orang yang tidak faham, tidak memiliki sejarah, berarti tidak punya peradaban, tidak punya masa depan. Ya, orang yang tidak masa depan, orang apa itu? Tiang kok tidak punya masa depan. Orang yang tidak punya sejarah,
organisasi yang tidak pernah kita gali sejarahnya seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua PWNO Jawa Timur Ki Abdul Hakim. Sejarah NO ya, orang yang tidak punya sejarah lah hadirullah, tidak punya peradaban. Wa man la hadirullah la mustaqbalah. Orang yang tidak punya peradaban berarti tidak punya masa depan. Sama ingin punya masa depan? Ingin punya peradaban? Mari sejarah ini kita gali, kita pertahankan. Ini upaya pengaburan sejarah ya tentu sudah banyak diupayakan, cuma alhamdulillah selalu gagal. Tapi kita waspada, hasil ijtihad manusia kader terbaik selama itu ijtihad, kalau kita tidak menjaganya, tidak hati-hati, sewaktu-waktu akan terjadi perubahan. Agama saja kalau sudah merasa mapan, dia akan turun gridnya, turun haibahnya. Jumlahnya banyak, tapi tidak punya haibah. Bagaikan aliran sungai yang tidak tahu arahnya kemana, hanya ikut arus, ya, atau buih yang mengikuti arus. Di mana di tengah arus itu ada ranting kecil di pinggir, maka buih ini untuk itu akan kantil diam di situ. Kalau ada pecahan-pecahan belang-belang tanah aliran, maka terpecahlah benih-benih buih-buih itu. Itu yang digambarkan Rasulullah, umat yang besar tapi hidupnya, falsafatnya hanya falsafat norok buntet alias Norok patoh. apa? Ikut-ikutan. Norok. Nah ini ya. Ini bahaya, makanya sekarang kewajiban kita biar para muassis senang melihat kita terus berjuang. Ya, Islam saja digerogoti oleh orang-orang, dikaburkan. Ya, banyak dilemahkan, apalagi sebuah hasil ijtihadnya kader-kader terbaik termasuk Nahdlatul Ulama. Maka waspada itulah menjadi penting. Yang kedua, tadi sudah disebut sami'na wa ata'na, harus dibangun. Ya, kalau ada instruksi dari PWNO ke PWNO, PWNO ke PCNO, PCNO ke MWC, MWC ke ranting sampai ke anak ranting. Selama itu instruksi organisasi, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Siap melaksanakan tegak lurus selama, tapi hasil keputusan lembaga ini bukan individu, bukan orang per orang, karena Kanjeng Nabi memberikan jaminan selama umatku mau kumpul-kumpul dan melahirkan kesepakatan-kesepakatan, maka dijamin hasil kumpul-kumpul dan kesepakatan ini tidak sesat, justru benar dan lurus. Tapi kalau keputusan individu seperti saya, perintah saya pribadi, ya, lihat benar apa enggak, kalau enggak tolak. Ya, cuma Rois Awam saja kok. Saya ini kan Rois Awam atau Rois Am yang kali 3. Dan saya merasa, saya menyadari kalau saya ini bukan Rois Am tapi Rois Awam. Saksikan, tidak ada. Selama ini saya tidak pernah gila jabatan. Ada orang yang mengatakan saya waktu konfirmil di Areng-Areng karena katanya nulis nama saya sendiri. Lalu saya waktu itu masih wakil Rois Surya, tidak punya hak suara. Mana bisa saya punya hak suara? Wakil, ya Roisnya yang punya hak suara itu dimunculkan. Tapi tidak apa-apa, saya itu saya senang saya. Ya, saya senang begitu.
Ya digitukan tidak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih pada orang-orang yang begitu. Ya itulah bukti saat sekarang ini orang membolak-balikkan fakta. Itu sesuatu kayak segojangan gitu. Ya, seperti segojangan, hal yang biasa maksudnya. Lalu sami'na wa ta'na ini penting tadi apa? Nikmatnya. Allah mengingatkan, wadhkuru nikmatullahi alaikum wa mitsaqu allazi wa'adakum bi in kuntum sadiqin. Ingatkan, wadhkuru, ingatlah hei jamaah, hei manusia, di saat Allah memberikan nikmat pada kalian, menganugerahkan nikmat pada kalian. Ingat nikmat itu. Kapan? Idkutum samina wa ta'na. Manakala kalian selalu mengatakan samina wa ta'na, dan itu sebagai misak kalian, perjanjian kalian, maka nikmat itu akan lebih dicurahkan pada kalian semuanya. Mudah-mudahan nikmat Surabaya, Jawa Timur, dan semua masyarakat yang ada di Jawa Timur dan semuanya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia mendapatkan tambahan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pusaka itu tabayyun. Tadi apa? Waspada. 2 samina wa ta'na, 3 tabayyun, klarifikasi. Kalau sampai mendengar isu-isu yang kurang baik, dari anak ranting mendengar rantingnya melakukan ini, dari ranting mendengar MWC-nya begini, dari MWC mendengar PC-nya begini, PC mendengar PW-nya begini, P mendengar PB-nya begini. Jangan segera percaya, ojo langsung dipercaya, apalagi langsung di-share kemana-mana. Ada koyoknya kabeh ini. Tidak ada ya? Nah, alhamdulillah, tegas ini tidak ada. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Mudah-mudahan tidak di sini juga tidak ada. Mendengar berita yang jelek, berita yang langsung di-share, apalagi itu berita-berita yang memerlukan saksi, berita-berita tentang yang mengarah pada qadzaf, termasuk menafikan nasab. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan, ini bisa dituduh qadzaf orang ini, menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya, ini qadzaf. Baca dalam kitab-kitab fikih kita itu, menuduh orang berbuat zina ada hadnya. Ngerti kan? NU orang yang selalu jernih, tidak mudah katutan, tidak mudah percayaan, semua akan dijelaskan dengan tabayyun, klarifikasi. Ngaten. Jadi kalau saya mendengar kiai panjenengan, tokoh panjenengan, pengurus panjenengan kok ada berita begini, jangan segera percaya. Soal tanyakan kok ada berita ngeten kiai, ke pengurus MWC kok ada berita begini, ke PC kok ada berita begini. Bagaimana jawab mereka? Itulah rahasia kekuatan kita, rahasia keberkahan kita, rahasia keunggulan kita. Nahdlatul Ulama dijamin insya Allah akan tetap sebagai jamiah yang abadi ila yaumil qiyamah. Panjenengan yang berjasa malam ini tidak gentar dengan hujan, tidak gentar dengan iming-iming, tidak gentar dengan intimidasi dan lain sebagainya, demi Nahdlatul Ulama, panjenengan yang akan menerima balasan-balasan keberkahan itu. Juga Surabaya, PC-PC yang hadir, mudah-mudahan semua bangun dari tidurnya. Kita tidak merasa kalau selama ini kita terlalu banyak tidur. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak fabasarka yawma hadid. Dalam surat Qaf dinyatakan, laqad kunta fi ghaflatin, kamu sungguh kamu dalam lupa, yakni tidur.
tidak sadar. Fi ghaflatin min hada, dari masalah ini, masalah kewajiban, masalah organisasi, masalah amanah, masalah kepercayaan, tanggung jawab, kalian lupa. Lalu nanti fakashafna anka ghita'ak, tutup yang menjadikan kamu lupa, menjadikan kamu tidur, akan aku buka singkap. Akhirnya fabasur kalyawna hadid, pandangan matamu hari ini sangat tajam, tidak ada hijab, tidak ada alingan, semua yang benar tampak benar, yang salah tampak salah. Tapi kalau mata di dunia ini masih mudah ditipu dan terbatas kemampuannya melihat sejauh 10 kilo, ada gajah 10 kilo, tampak apa tidak? Tidak. Tampak apa tidak? Tidak. Kenapa? Di luar batas. Ini loh, bulu mata, hidup di depan mata. Nggak ada hidup apa batin? Bagaimana? Kelihatan apa enggak hidup sampean? Tidak, karena terlalu dekat. Jadi pandangan mata kita yang baru ini kalau terlalu dekat tidak tampak, tidak mampu, terlalu jauh juga tidak mampu. Itulah mata loh. Kalau lupa digo tetanggenan, digo cekelan, ketok ngene. Ini yang mungkin matamu yang salah lihat. Jadi kita harus sering-sering membohongkan pandangan mata kita, sering-sering membohongkan pendengaran kita sebelum kita melakukan klarifikasi atau tabai. Mari jadikan momentum mujahadah ini apa? Tadi kewaspadaan, ya, kewaspadaan, lalu tabayun, klarifikasi, dan lalu tegak lurus, sami'na wa ata'na, harus menjadi momentum. Mudah-mudahan tongkat Syekhana Khalil kita temukan mulai malam ini. Pelajar RT Nahdlatul Ulama selama ini sebagai pengganti tongkat sebelum ditemukan tongkatnya Syekhana Khalil. Para bapak, para ibu hadirin hadirat, semoga upaya PWNU mengadakan mujahadah di tempat yang sangat bersejarah ini, yang dihadiri puluhan ribu dari berbagai daerah di Jawa Timur, sebagai saksi hidup bahwa ada kesungguhan perjuangan kita untuk Nahdlatul Ulama, juga untuk Indonesia, juga untuk umat seluruhnya. Semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya, terutama PWNU, PCNU dari manapun yang hadir, dan hadirin hadirat yang tidak ketinggalan mengorbankan bajunya tapi sekarang sudah mulai kering. Mudah-mudahan dibalas, tetap dapat balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Al-Fakir Miftahul Akhyar Raja Bonek, bukan Rois Am tapi Rois Awam atau Rois Am kali 3, menyatakan dan menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelancangan ucapan saya, atas penjelasan saya, atas kekasaran yang saya sampaikan. Maklum orang Surabaya itu katanya markuat apa? Markuat bilang orang Surabaya itu nek ngomong ceplas-ceplos, ya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kiranya telinga kita ini menjadi panas. Tujuan saya hanya biar Mbah Hasim bangga pada malam ini. Kalau bukan tidak kita yang menyelamatkan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, siapa lagi kalau bukan kita? Kalau bukan Surabaya yang memulai, mana lagi yang mau memulai? Lahirnya resolusi jihad PBNU itu, bahkan pertama PBNU adalah Surabaya. Ayo Surabaya bangun! Surabaya bangun, jangan tidur, jaga. Insya Allah tadi sudah jaga. Mudah-mudahan
Allah menerima semuanya. Kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Ihdinas siratal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah taujihat yang luar biasa. Mohon berkenan Abuya untuk langsung menutup acara ini dengan doa. Monggo Abuya, semoga. Amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil qulubi wa da'iya wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ridaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah salala min syaqqatil asrar wa falaqatil anwar wa fi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat uluma dan fa'ajazal khalaiq walau tada'alatil fum lam yakun sabiqu wa la lahiq fariyadul malakut bizari jamal mulikah ya hiyatul jabal fi anwari mutadaffiqah wa la sha'illa wa bimanut illa la wasitatul adzab kama qila nasud salatan taliku bika minka ilaika ma huwa ahlu. Allahumma inna usirka jamad dala alaik wa hijabka al-azam al-qa'im bayna yadik. Allahumma lahqna binasabih wa haqiqna bihasabih wa arifna iya ma'rifatna naslam biya min mawadil jal wa naqra biya min mawaridil fadl wa hamilna ala sabila hadratik hamlan mahfufan binusratik waqdi bina ala al-batil fadmaga wa zujja bina fi biharil ahadiyah وانشنا من أوحال التوحيد وأغرنا في عين البحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نخص إلا بها وجعلنا حجاب العظم حياة تاريخنا وروحه وسير حقيقتنا فيك الجامع ولينا بتحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع نداءنا بما سمعت به نداء عبدك زكريا وانصرنا بك لك وإيدنا بك لك واجمع بيننا بينك وخل بيننا بين غيرك الله 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 إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارحمنا بأنك التي لا تنام واقرفنا بك في الأجرام وارحمنا بك فلا نهلك أنت ولينا أنت ناصر أنت ملجأنا كم من نعمة أنعمت علينا قل بأنت شكرنا ومن بلية ابتليتنا قل أنت صبرنا ويا من عند نعمته قل أنت شكرنا فلم يحرمنا ويا من عند بليته قل أنت صبرنا فلم يحضرنا ويا من رأنا خطيئة والمسلمين ولم يفضحنا أنزل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم جاهد الجمعية جمعية الرماء جمعية مرحومة جمعية مرضية جمعية مؤيدة جمعية يا الله جمعية يا الله ائتها يا الله وسعها وقوتها يا الله إلى يوم القيامة يا الله يا الله يا الله اللهم أجر مؤسسي جمعية العلماء يا الله باجتهاده وجهوده باجتهاده خير وأن تؤمرنا معاملتك لأهل خير وأن تجعلنا وأولادنا والحاضرون من أهل العلم ومن أهل الخير واجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم حققنا بحب سيدنا محمد وأكرمنا بقرب سيدنا محمد واجعلنا من رفقاء سيدنا محمد واجمعنا يا الله مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما وفي الجنة آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia, demikianlah seorang acara mujahadah pejuang Nahdlatul Ulama di Hofbestur